Misalnya kita baca 2 harokat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim 2 harokat atau 4 harokat. Bismillahirrahmanirrahim 4 harokat atau 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim 6 harokat. Boleh. Ya, boleh, itu pilihan. Ya. Boleh kita pakai 2, 4 maupun 6. Asalkan kaedahnya terpenuhi. Kaedahnya terpenuhi seperti apa? Jadi harus sesuai. Kalau kita ngambil yang 2 harokat seterusnya. Jadi mad arid disukun yang lain harus 2 harokat juga. Kalau kita pakai yang 4 harokat, maka mad arid disukun yang lainnya juga harus 4 harokat. Tidak boleh yang ini kita pakai 2, yang itu kita pakai 4, yang lainnya kita pakai 6, tidak boleh. Seperti itu. Misalnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 2 harokat. Kemudian bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 6 harokat. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Jadi harus 2 semua. Kalau kita awalnya pakai 2, maka yang lainnya juga harus 2 semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2 harokat semua. Ataupun 4 harokat. 4 harokat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Ya. Harus sesuai kaedah. Ya. Harus sesuai kaedah. Boleh memilih namun harus sesuai kaedah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, itu bismillah. Kita praktekkan sekali lagi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, itu ayat yang pertama di riwayat Hafs an Asim. Sekarang ayat yang kedua. Saya praktekkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhol. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Alhamdulillah, ya saya koreksi di sana. Pada ayat yang kedua dari surah Al-Fatihah ini yang harus betul-betul kita perhatikan di sana pada lafaz alhamdu dan al-alamin. Alhamdu ini halicin ya. Halicin ya, ini makhrajnya pada tenggorokan bagian tengah. Ha. Bukan ha. Ya. Ingat ya. Kalau ha itu tenggorokan bagian bawah. Kalau halicin agak ke atas, tenggorokan bagian tengah. Ha, berbeda. Itu 2 huruf yang berbeda. Jangan sampai kita baca alhamdulillah di sana yang seharusnya halicin kita baca dengan ha yang makhrajnya tenggorokan paling bawah, bagian bawah. Kenapa? Karena kalau sampai kita mengubahnya seperti itu, maka maknanya berubah. Maknanya berubah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin artinya adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Itu artinya. Namun kalau kita ubah jadi alhamdu pakai ha, maka artinya kematian, kehancuran. Maknanya bukan sekedar berubah namun fatal. Ya. Yang seharusnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, namun ketika kita salah menyebutkannya jadinya mencaci. Ya, tidak boleh. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdu, itu alhamdu. Kemudian al-alamin. Al-alamin juga sama. Harus perhatikan di sana. Terutama pada huruf ain. Terutama pada huruf ain.
Jangan sampai huruf ain di sana kita ubah jadi hamzah. Misalnya al-alami, seharusnya al-alami pakai ain. Namun kita ubah jadi hamzah, ini di bawah makhrajnya. Huruf hamzah di bawah makhraj. Al-alamin berubah maknanya. Berubah maknanya. Al-alamin semesta alam. Al-alamin artinya sakit. Maka berubah maknanya kalau kita seperti itu tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berubah, fatal sekali maknanya. Kehancuran bagi Allah, Rabb yang sakit. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka dari itu ya, terutama para imam ya, harus kita selalu belajar ya. Jangan sampai kita mencukupkan ilmu kita yang ada ya. Karena ilmu itu luas ya. Ilmu itu luas. Jangan sampai kita mengucapkan salah seperti itu. Ya. Bahkan sholat kita tidak sah. Ya. Sholat kita tidak sah. Yang jadi imam bukan cuma sholat dia yang tidak sah. Sholat orang yang di belakangnya juga tidak sah. Maka dia menanggung dosa yang besar seperti itu. Pokoknya. Itu ayat yang keberapa? Kedua. Oke, kita praktekkan sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik. Itu ayat yang kedua. Sekarang kita praktekkan ayat yang ketiga dari surah Al-Fatihah. Kita simak baik-baik. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Kita fokus pada Ar-Rahman. Di sana Ar-Rahman diawali dari huruf hamzah. A. Huruf hamzah sebagaimana kita ketahui dia tipis, tidak tebal. Dan setelah huruf hamzah ini ada huruf ra. Huruf ra yang fathah. Huruf ra yang fathah itu tebal. Ya, tebal. Nah, di sini ada beberapa peringatan. Jangan sampai kita menebalkan huruf yang seharusnya tipis. Seperti hamzah tadi yang bergandengan dengan huruf tebal. Jangan sampai kita menebalkan juga huruf hamzahnya seperti ini misalkan. Langsung tebal hamzahnya, tidak boleh. Jadi harus a. Harus sempurna ketipisan hamzahnya terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Misalnya Allah. Jadi kalau diperlambat Allah, barulah masuk ke ra-nya tebal. Jangan langsung tebal dari hamzah. Allah salah. Ya. Ya, baik. Dapat dipahami Bapak-bapak, Ibu-ibu? Insyaallah. Kita lanjut lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, kurang lebih sama ya. Seperti basmalah tadi. Ya. Ya, kurang lebih sama seperti basmalah tadi. Ya, kita praktekkan sekali lagi Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Betul. Itu ayat yang ketiga. Sekarang kita masuk kepada ayat yang keempat. Ya. Ayat yang keempat dari surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Kita praktekkan sama-sama. Maliki yaumiddin. Allah. Maliki yaumiddin. Baik. Maliki yaum. Kita fokus pada ma-nya di sana. Ma itu panjangnya itu 2 harokat. Panjangnya 2 harokat. Jadi maliki.
Jadi dia dibaca dengan mat, bukan tanpa mat. Jangan sampai membacanya tanpa mat. Misalnya Maliki, itu di riwayatnya lain. Ya. Riwayat selain Hafs itu. Tidak mengubah makna memang. Namun salah. Bukan riwayat kita. Kalau kita ingin ngambil sanad, maka salah kita dalam membacanya. Ya, karena yang kita baca bukanlah riwayat Hafs. Ya, adapun maknanya tidak berubah. Seperti itu. Kemudian Maliki. Kemudian Ki. Ki di sana tidak ada mad. Ki itu tidak mad ya. Jangan sampai lafaz ki atau huruf ki di situ kita panjangkan menjadi 2 harokat atau kita matkan. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita matkan, contohnya seperti ini. Maliki kiyau, kita panjangkan misalnya. Maka maknanya berubah. Maknanya berubah. Bukan sekedar berubah, tapi maknanya fatal. Maknanya juga fatal. Yang seharusnya Maliki Yaumiddin itu artinya miliknya lah hari pembalasan. Itu artinya ya kalau tepat. Namun kalau kita panjangkan ki-nya, artinya jadinya milik sayalah hari pembalasan. Ya, fatal maknanya. Ya. Seperti itu. Karena itu hati-hati ya di dalam mengucapkan Maliki, jangan sampai kita baca dengan mad ki-nya. Kemudian Maliki Yau. Ya, Yau ya, jangan sampai Yau. Tapi Yau. Jangan dimonyongkan terlebih dahulu ketika mengucapkan ya-nya. Tidak boleh Yau, tapi Yau. Seperti itu. Middin ya kurang lebih sama ya. Mad adid disukun, din itu bisa kita pakai 2, 4 maupun 6. Dan ingat jangan sampai menggoyangkan mad. Jangan sampai Maliki Yaumiddin, din, tidak boleh. Harus lurus. Maliki Yaumiddin. Ya. Kalau bernada boleh saja. Ya. Bernada boleh saja. Yang tidak boleh menggoyangkan mad. Misalnya bernada, misalnya Maliki Yaumiddin. Boleh. Yang tidak boleh Maliki Yaumiddin. Tidak boleh seperti itu. Atau bernada namun ke hidung. Misalnya ke hidung. Misalnya Maliki Yaumiddin. Tidak boleh juga. Ya. Tidak boleh seluruh huruf itu kita ucapkan dari hidung, tidak boleh. Ya, bernada boleh-boleh saja asalkan tidak ke hidung. Maliki Yaumiddin, tidak boleh ya. Karena tidak setiap huruf itu makhrajnya dari hidung ya. Tidak setiap huruf makhrajnya dari hidung. Wallahu a'lam bishawab. Kita praktekkan sekali lagi yang ayat yang berapa itu tadi? Keempat ya. Maliki Yaumiddin. Tafadhal. Itu ayat yang keempat. Sekarang ayat yang kelima dari surah Al-Fatihah di riwayat Hafs an Asim, jalur Syatibiyah. Simak baik-baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Baik, kita koreksi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita fokus pada iyanya. Di sana ayat yang kelima ini ada 2 lafaz iya. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ada 2 iya. Dan hati-hati juga ketika mengucapkan
ya di sini. Ya di sini bertasdid ya. Ya di sini bertasdid atau bahasa kampungnya sabdu. Ya, ada tasdidnya di situ. Jangan sampai menghilangkan tasdid. Misalnya seperti ini. I-nya itu i-nya yang panjang, bukan iya yang bertasdid. Iyyaka na'budu wa iya, itu bukan iya-nya yang bertasdid. Itu i-nya yang panjang. Ya, berarti hilang tasdidnya. Maka tidak boleh. Ya, kenapa? Karena dapat mengubah makna. Dapat mengubah makna, bahkan fatal maknanya. Ya, sangat fatal sekali. Yang seharusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan tasdid itu artinya hanya kepadalah kami menyembah dan hanya kepadalah kami memohon pertolongan. Itu artinya kalau ada tasdidnya. Namun kalau kita hilangkan tasdidnya, artinya jadi hanya kepada cahaya matahari kami menyembah dan kepada cahaya matahari kami memohon pertolongan. Seperti itu artinya. Kalau kita tidak menekan tasdidnya, maka ini hati-hati. Hilang satu tasdid saja, maknanya bisa berubah. Bukan cuma berubah, tapi maknanya fatal. Nasallallahu al-afiyah. Ya taib. Dan harus ditekan ya di sana, harus ditekan sedikit ya untuk menabarkan, untuk menjelaskan bahwa di sana ada tasdid ya. Setiap ya yang bertasdid itu agak ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harus ditekan sedikit. Namun ya, jangan sampai terlalu berlebihan. Lagi-lagi tidak boleh terlalu berlebihan, karena membaca Al-Quran itu adalah pertengahan. Ya, pertengahan. Tidak boleh terlalu berlebihan, tidak boleh juga terlalu meremehkan. Terlalu meremehkan, tasdidnya hilang. Tidak boleh. Terlalu berlebihan juga tidak boleh. Seperti ini. Iyyaka na'budu wa iya, tidak boleh. Harus pertengahan, sedikit saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seperti itu. Oke. Dapat dipahami Bapak-bapak, Ibu-ibu? Oke, baik. Kita ulangi satu kali lagi ayat yang ke berapa? 5 ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-6 pada riwayat Hafs. Oke, kita praktekkan, simak baik-baik. Ihdinas siratal mustaqim. Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Di sana kita koreksi lagi. Ada ha ya, ha sukun. Ingat tadi sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai berlebih-lebihan mengucapkan ha, jangan sampai dari dada seperti ini. Ihdina, tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian ihdinas, kita fokus pada na sebelum shad. Shad itu huruf tebal ya, huruf tebal. Baik dia fathah maupun kasrah atau seluruh kondisinya. Ya. Dan sebelum huruf shad di situ ihdinas itu ada huruf na. Na itu tipis ya. Jangan sampai kita tebalkan no. Ihdinos, no, tidak boleh. Tetap jaga ketipisan huruf na ya, karena dia memang tipis ya. Ihdinas siratal mustaqim ya. Kemudian kita lanjut lagi ke mustaqim. Tim, di sana ada qaf. Qaf yang berharokat kasrah. Qaf yang berharokat kasrah ya. Hati-hati juga dalam mengucapkannya.
jangan sampai terlalu ditekan. Ya. Misalnya seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak boleh. Qaim itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh seperti itu ya. Karena qaf ketika dia berharokat kasrah, ketebalannya itu sangat sedikit sekali. Ya. Sangat sedikit sekali. Tetap tebal, namun tebalnya sangat sedikit. Namun jangan sampai juga menjadi seperti kaf. Misalnya mustaqim tidak boleh juga. Mustaqim tidak boleh juga. Jadi harus pertengahan. Mustaqim seperti itu. Ya, baik, kita praktekkan sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Tepuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, baik. Selanjutnya ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah. Kita simak baik-baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tafadhal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ketujuh. Saya ingin bertanya. Bolehkah kita pada ayat yang ketujuh ini kita berhenti pada alaihim yang pertama? Seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Kemudian langsung lanjut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak kira-kira? Siapa yang mengatakan boleh? Tunjuk tangan. Angkat tangan. Oke, berarti selain dari itu tidak boleh. Ya, baik. Oke. Jawabannya adalah ya, ada beberapa pendapat. Ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat. Sebenarnya banyak pendapat, namun kita ngambil pendapat yang besar saja. Yang pertama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh berhenti pada alaihim yang pertama. Ya, tidak boleh. Karena apa? Karena dia satu ayat. Di riwayat Hafs itu satu ayat. Ya. Jadi harus langsung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Jadi harus langsung. Lalu bagaimana yang napasnya pendek? Ya. Bagaimana yang napasnya pendek untuk mengamalkan pendapat yang pertama ini? Yang tidak boleh berhenti pada alaihim yang pertama. Bagaimana caranya? Ya. Kata ulama yang berpendapat ini, katanya harus berhenti di alaihim yang kedua. Solusinya berhentilah pada alaihim yang kedua. Contohnya seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti di situ. Baru ulang lagi dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu solusinya bagi yang napasnya pendek dan dia mengamalkan pendapat yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu solusinya ya. Itu solusinya bagi yang berpendapat dengan pendapat yang pertama atau mengamalkan pendapat yang pertama ini. Sedangkan pendapat yang lain, yang kedua, mengatakan bahwa berhenti pada alaihim yang pertama
kemudian langsung lanjut kepada ayat berikutnya, ghairil maghdubi alaihim, itu boleh-boleh saja. Tidak tercela. Maknanya tidak berubah juga. Kenapa? Karena riwayat yang lain itu ada membacanya dengan apa? Afwan ya. Riwayat yang lain, ayat yang ketujuh bagi kita ini itu dua ayat. Di riwayat kita memang Hafs an Asim itu satu ayat. Ayat yang ketujuh. Kalau di riwayat yang lain seperti Warsh salah satunya itu dua ayat. Berarti ayatnya ke-8? Tidak, karena dia sudah tidak memasukkan bismillah tadi. Jadi ayatnya tetap 7. Ya, ayatnya tetap 7. Namun ayat yang ke-7 bagi kita mereka buat jadi 2. Bukan mereka buat, tapi mereka mendapatkan riwayatnya seperti itu. 2 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang ke-7. Seperti itu. Jadi kesimpulannya boleh berhenti di situ. Karena apa? Riwayatnya ada. Berarti sandarannya jelas. Ya, mungkin sahabat Nabi melakukannya atau bahkan Nabi sendiri yang wakaf di situ. Ya, walaupun yang kita baca itu riwayat Hafs, tidak masalah. Ya. Tidak masalah kita mengikuti wakaf pada riwayat yang lain, tidak masalah. Ya. Jadi kesimpulannya adalah boleh-boleh saja berhenti di sana. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjut lagi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita fokus pada lam. Lam di sana ingat ya, dia tipis. Dia bergandengan dengan huruf dha yang tebal. Jadi jangan sampai kita menebalkan huruf lam. Jangan sampai wala, tapi walad ya. Waladdallin. Kemudian dha. Dha ini panjangnya 6 harokat. Ya. Karena di sana ada dha yang mad ketemu dengan tasdid dalam satu ayat. Jika ada mad ketemu tasdid dalam satu ayat seperti waladdallin, mad ketemu tasdid berikutnya, maka harus dipanjangkan dengan 6 harokat. Harus, tidak boleh kurang. Harus 6 harokat. Jadi tidak boleh dibaca 5, tidak boleh dibaca 4, harus 6 harokat. Seperti itu. Ya. Harus 6 harokat. Dan ini namanya mad lazim. Ya, mad lazim harus dibaca 6 harokat. Kemudian waladdallin, penghabisan atau perpindahan mad ke tasdid itu harus dinabarkan atau ditekan sedikit. Dhal, untuk apa? Untuk menjelaskan tasdidnya, bahwa di sana ada tasdid. Kalau tidak kita tekan di sana, maka seolah-olah tidak ada tasdid. Misalnya waladdallin, hilang satu huruf jadinya. Maka dari itu harus ditekan ya. Waladdallin, seperti itu. Oke, kita praktekkan. Kita praktekkan sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tafadhal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tafadhal. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Kira-kira seperti itulah tahsin Al-Fatihah kita
dan materi kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian tadi. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada panitia. Kitanya jawab. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Kedua sisi lidah terserah mau pilih yang mana. Ya. Yang mana sisi lidah kita tekan pada gigi geraham atas. Bukan depan ya. Jangan, bukan makhraj dal. Bukan dal yang ditebalkan, bukan do, tapi bo. Sisi lidah. Sisi lidah yang ditekan kepada gigi geraham atas dan juga tanpa mengunjungkan bibir. Seperti itu. Juga tidak mengebukkan mulut. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Jadi kan Al-Fatihah kan ini kan syarat wajibnya sholat kan? Iya. Nah, kalau imam ini kan kesalahan jali. Contoh kan? Yeah. Kesalahan jari tadi. Nah, contohnya dia hanya berubah jadi ha. Jadi alhamdulillah kan jelas kan berubah makna kan? Yeah. Nah, kita sebagai makmum ini cak mano? Kita pengulang lagi sholat, apa tidak usah ulang lagi sholat? Tadi kan kesalahan tadi. Ditegur lebih dahulu. Kalau kita tahu kesalahannya, ya kita ulang. Ya kita ulang lagi sholatnya. Sendirian? Ya sendirian. Atau kalau tidak mau repot, kita baca sendiri. Dia baca, kita baca. Namun kita bacanya tanpa mendengarkan. Misalkan dia baca juga, akhirnya kita aminkan untuk Al-Fatihah kita sendiri, bukan Al-Fatihah dia. Ada lagi? Pengetahuan tajwidnya kan juga nggak tinggi, awam. Yeah. Nah itu dipilih di antara itu yang paling bagus. Nah itu gimana itu? Padahal dia sendiri masih merasa dirinya itu kurang. Kalau dirinya masih merasa kurang, maka dia harus belajar. Dia harus belajar karena disitulah dia memperbaiki bacaan dia. Kira-kira seperti itu. Kalau memang sekiranya tidak ada lagi orang yang lebih baik daripada dia, ya mau bagaimana lagi? Ya, seperti itu. Insya Allah tetap diterima sholatnya selama dia belajar. Ya. Kecuali dia tidak mau belajar lagi. Namun kalau ada, ya dia harus menunggu. Ya. Karena masih ada orang yang lebih baik daripada dia. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Dipersilakan. Begini Ustaz, saya memang pernah di sini kan belajar. Iya. Memang saya itu agak takut juga karena ya kalau ini kan pemula. Iya. Karena katanya ada dua juga. Jadi begini, intinya kalau kita salah membaca Al-Quran, artinya kita dilaknat oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi maksud kami begini, kita kan berusaha untuk belajar, tetapi menurut kawan masih salah. Misalnya ini aja ya, panjang awal sekolah kasar ya. Kita sudah berusaha, tapi teman bilang bukan satu ya, bukan satu kan mungkin salah ada. Itu masih sah gitu ya. Artinya saya juga kalau ini komat itu jarang saya ambil karena itu hanya sholat gitu ya. Itu sah. Saya anggap saya sudah berusaha, tapi teman lebih dari satu menyalahkan. Artinya kita sadar diri kan, jadi harus saya ambil mungkin asalnya komatnya saya lepas. Maksud kami begini, kita ya karena bukan pemula lagi kan, artinya kesalahan-kesalahan yang kita laksanakan itu memang kita belajar, tapi ya memang tadi yang kasih tadi kan, yang belum sana dan jadi kira kan kalau bukan pemula lagi kita yang selama salah itu karena begini, intinya kan kita dilaknat, nanti kan salah itu tadinya besar. Kira gimana menurut Ustaz?
Ya, kalau yang menyalahkan itu mau azan, ya dipersilakan dia azan. Ya. Kalau sekiranya dia mau azan, ya kalau tidak ada yang mau azan lagi atau qomat, ya mau bagaimana lagi? Karena cuma kita yang mau. Ya kita kan telah berusaha Iya, kita telah berusaha. menyampaikan Iya. soal itu. Jadi kita kan merasa diri Iya. kita berusaha, tapi orang masih mendengarkan itu. Artinya sekarang oke ya betul. Sholat pertama. Yang lain-lain itu kan karena bukan semula lagi pikiran dan pikiran bilas balik gitu loh. Kan salah itu Iya. kan? Iya. Kan dosa. Nah, yang belum Ya, kalau salahnya tidak sampai mengubah makna, maka itu tidak masalah. Ya. Namun dia tidak boleh dilakukan saja. Mungkin hukumnya cuman sunnah saja. Ya. Kalau sampai tidak mengubah makna. Namun yang tercela itu kalau sampai mengubah makna, itu yang tercela. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau untuk itu masih ada yang menyalahkan, ya suruh dia yang jadi azan atau qomah seperti itu. Baik. Yang penting kita terus belajar. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyakan itu dalam sholat pada ayat yang ketiga atau empat atau ketiga lah ya, sholat akhir atau sholat isya itu hampir rata-rata imam itu membaca itu dengan speed yang cepat, kan? Karena kita coba belajar baca sendiri dengan makina tidak terkejar. Artinya pada kala itu sudah takbir Allah Akbar. Padahal kalau yang sempurna itu kan satu-satu disediakan. Ada jawaban dari Allah kan. Itu kira-kira yang cepat itu gimana Ustaz? Bacanya itu. Yang cepat Makna itu benar tepat. kalau tergantung. Kalau makhrajnya tepat, walaupun dia bacanya tepat, tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau makhrajnya tidak tepat sampai mengubah makna, itu yang masalah. Namun sekiranya kalau dia baca cepat, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, tepat semua, maka itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika salah dan sampai mengubah makna, maka itu yang jadi masalah. Dan tergantung sholatnya juga apa. Sholat yang jahar atau sholat yang sir. Ya, kalau sir kita baca sendiri. Itu tanggung jawab imam. Kalau dia takbir duluan sedangkan kita belum selesai, berarti itu tanggung jawab imam. Dan dosanya ya kembali kepada imam. Kita berlepas diri dari hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Pembacaan pada ghairil beberapa imam, ada yang maknya bergetar, ada yang mak seolah-olah ada jadi kaf ya. Nah, jadi gimana itu? Ya kok. Ya, Magmu. mak ada yang bergetar ya, ada Ya. yang jadi mak. Baik. Kalau bergetar atau istilahnya takrir, sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak ini, mungkin para akhwat boleh bertanya namun ditulis di secari kertas dan titip kepada ikhwan yang bagian belakang seperti itu. Oke, untuk pertanyaan Bapak tadi, untuk bergetar
itu sifat yang dimiliki ro. Cuman ro saja yang mempunyai sifat bergetar. Jadi selain dari huruf ro tidak ada yang bergetar. Mungkin maksudnya adalah mengalir. Ya. Kalau mengalir, memang ro itu mengalir. Du mengalir memang. Namun kalau bergetar tidak, bukan mardu. Salah. Ya, seperti itu. Kalau seandainya dia membacanya seperti apa tadi? Makdu atau di magedu, salah. Ya. Karena bukan gi, ya, tapi ro ya. Agak digesekkan, dia itu makhrajnya tenggorokan paling pangkal tenggorokan. Tenggorokan bagian atas ya. Ro, dia digesekkan. Namun bukan menggunakan air liur, bukan bukan, tapi ro seperti itu. Jadi dia harus ada alirannya. Maudu, bukan g, bukan magedu, bukan. Tapi maudu, bukan juga maudu tanpa aliran, salah juga seperti itu. Itu yang betul. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan tadi yang dari akhwat. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan menulis pada secari kertas dan dititip pada ikhwan yang bagian belakang. Tempat Bapak tadi yang ingin bertanya? Silakan. Tadi ada yang bertanya? Boleh, Pak. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang saya minta diarahkan ke pengurus masjid, Pak, ya. Tolong berikan jelaskan syarat-syarat jadi imam. Itu aja. Persyaratan jadi imam. Persyaratan jadi imam untuk pengurus masjid. Ya. Kan kata imam itu kan pengurus masjid. Nah, Jadi kalau dia cukup syaratan, ya nanti jemaahnya tuh dapat waktu untuk kan. baik. Syarat imam dulu. Syarat jadi imam, pertama dia harus orang yang mukim di tempat sekitar. Itu. Tidak boleh orang yang misalnya ada orang ke masjid tiba-tiba dia jadi imam. Tidak boleh. Jadi dia harus orang yang menetap di sekitar masjid itu. Itu pertama. Kedua, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW, yang paling bagus bacaan, bukan yang paling banyak hafalan. Paling banyak hafalan juga diperhitungkan, tapi itu agak lebih tinggi sedikit yang paling baik bacaannya. Karena apa? Karena percuma saja kalau banyak hafalan tapi banyak lahan mengubah makna. Karena itu yang pertama harus bagus bacaannya, yang paling bagus. Kira-kira siapa yang dipilih paling bagus di antara penduduk sekitar, maka dia berhak jadi imam. Kemudian kalau misalnya ada beberapa orang yang dianggap sama bacaannya, barulah dipilih sekiranya siapa yang paling banyak hafalannya. Nah, barulah dia yang paling berhak jadi imam. Ternyata hafalan pun juga sama. Jadi dicari siapa yang paling pertama hijrah atau mengenal Islam lah, seperti itu. Siapa yang paling pertama hijrah, maka dia yang berhak jadi imam. Namun ternyata sama juga. Hijrahnya sama, hafalannya sama, dan lain-lain juga sama. Maka siapa yang umurnya paling tua kalau masih sama? Kalau masih sama juga, wallahu a'lam. Ya. Itu kesepakatan lagi. Ya, baik. Nah, itu persyaratan imam. Yang paling pertama tadi, pertama dia harus mukim. Kemudian bacaannya dia harus bagus, hafalannya harus paling banyak di antara mereka. Kemudian kalau juga masih sama, ya yang paling lebih dahulu hijrah. Kalau masih sama juga, yang paling tua usianya. Tapi kayaknya itu tidak mungkin sama. Pasti ada beberapa yang tersisih dan akhirnya tinggal satu yang pantas. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting Pak baca Al-Qur'an itu sampai. 6. Yang penting itu baca Al-Qur'annya pasti walaupun usianya muda. Ada tajwidnya, ada panjang pendeknya. 6. Tajwid. Kalau irama tidak penting.
alat irama itu nomor ke 12 mungkin. Kalau dihitung-hitung mungkin dia nomor ke 12. Yang penting tajwidnya. Ya. Yang penting tajwidnya. Nah, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ada lagi? Allah. Bisa merubah makna. Dicari lebih dahulu, ya kalau sekiranya dia ada arti yang lain, maka itu mengubah makna. Ya. Tidak boleh, ya karena hurufnya diganti. Jadi harus mustaqim, ya. Tidak boleh mustaqim, karena bisa mengubah makna. Karena hurufnya pun sudah berubah. Ya. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Imam yang sholat ketika rakaat ketiga atau keempat atau ketika sholat yang sir, itu kan imamnya itu kalau baca Al-Fatihah sepertinya cepat sekali, bahkan ala kadarnya misalnya. Nama yang saya mau tanyakan, apakah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah? Bukan seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena bacaan Rasulullah SAW itu tumak nina, itu kembali lagi tata cara sholat, ya. Tumak nina, jadi harus lambat-lambat, harus pikir juga makmum yang di belakang, walaupun kita baca sir, seperti itu. Jangan sampai cepat, misalkan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, tidak boleh seperti itu, ya. Tidak benar. Ya. Tapi itu tanggungnya ya di imam. Yang menanggung dosa imam. Ya, baik. Ada lagi? Betul? Saya bertanya terkait riwayat tadi. Jadi yang menentukan kita itu memakai riwayat yang mana itu seperti apa? Ada sanadnya. Ada sanadnya, ya. Sanad itu riwayat yang diakui itu ada 20 riwayat dengan 10 qiraat. Jadi masing-masing qiraat ini ada 2 riwayat seperti itu. Yang menentukan kita pakai riwayat apa? Ya kita belajar seperti itu. Agar kita tahu kita pakai riwayat yang mana. Contohnya yang tahsin kita pelajari tadi, itu riwayat apa? Riwayat Hafs an Asim namanya. Ini tidak akan bisa diketahui kecuali orang yang belajar, ya. Karena itulah pentingnya belajar agar kita tahu yang mana Hafs, yang mana Warsh, yang mana Hamzah dan lain-lain seperti itu. Jadi cara mengetahuinya adalah dengan belajar. Untuk riwayat saat ini ada 10 qiraah yang diakui, yang boleh dipakai sholat, itu ada 10 qiraah. Dan masing-masing qiraah ini ada 2 riwayat. Jadi ada 20 riwayat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kami jawab pertanyaan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, di sekolah biasanya ada sholat zuhur bersama dan yang menjadi imam adalah murid di sekolah, yang mana bacaan Al-Fatihah dan yang lainnya masih belum tepat dan tidak ada guru laki-laki. Jadi yang terbaik gurunya ikut berjamaah adalah akhwat, ya. Atau tunda dulu baru sholat di rumah dengan jarak 30 menit. Ya, kalau untuk pembelajaran ya tidak masalah. Kalau untuk pendidikan misalnya itu tidak masalah. Anak kecil disuruh menjadi imam. Yang penting bukan imam jahar, ya.
Karena tidak boleh bacaan yang salah itu dikeraskan di majelis kaum muslimin, tidak boleh. Kalau cuma untuk sholat sir itu sah-sah saja. Yang afdolnya dia ikut sholat bersama murid laki-laki tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang saya temui di saya kan di hukum di bacaan motor itu seperti mat alif disukun itu kan di ujungnya itu harus kita dua empat enam. Tetapi ada kebanyakan mungkin dari kita atau orang-tua kita tidak mengetahui mengenai hukum itu bahwa tadi misalnya dia empat terus kepanjangan yang ayat pertama ya, yang ayat kedua kependekan gitu Pak Ustaz. Nah, mungkin kalau lebih untuk penerangan untuk yang tadi matahari disukun itu Pak Ustaz, karena itu juga berguna untuk surah-surah yang lain ya Pak Ustaz. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan Pak Ustaz. Pertanyaan apa? Pertanyaannya mengenai penekanan terhadap kenapa kita harus, kan ada hukum matahari disukun itu dua, kalau kita dapat ya kan dua empat enam. Jadi untuk pemahaman bagi seperti kami di masjid ini, saya kan termasuk jamaah yang di sini Pak Ustaz. Jadi untuk bacaan seperti itu yang kita ketemui di orang tua kita mungkin masih banyak yang belum mengerti untuk itu Pak Ustaz. Ya, baik. Mohon pemahaman dan memberi masukannya untuk yang itu tadi. Untuk itu mungkin kita temui orang-orang tua kita jadi imam seperti itu. Dan tidak pas mad arid li sukun. Misalkan 2 dibagi 4. Kemudian kita yang muda ini tidak ada kuasa seperti itu. Karena tahulah sendiri ya orang tua seperti apa. Maka apa ya kalau ada sedikit menyinggung ya, maka solusinya kalau kita tidak mampu ya hadirkan seseorang yang ke masjid itu untuk mengajari. Ya mungkin kalau seandainya orang lain yang menjelaskan, mereka bisa terima, insya Allah. Namun untuk mad alif disukun itu tidak sampai mengubah makna. Jadi sholatnya tetap sah-sah saja, asalkan ya, ayat yang lain tidak sampai mengubah makna. Wallahu a'lam. Namun untuk ya lebih bagus, ya harusnya sesuai. Jadi wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Mungkin ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir, setelah itu kita akan kuis seperti itu. Tafadhol. Al-Fatihah tadi ya walaupun boleh Ustaz, itu kan ada huruf do yang bertasdid Ustaz. Nah, itu kan salah satu do itu kan ada sifatnya mengalir Ustaz. Atau apa istilahnya Ustaz ya? Istiqalah. Nah, bahwa itu Ustaz dia harus benar-benar kelihatan mengalirnya atau yang penting mengalir tapi nggak terlalu kelihatan. Istiqalah itu adalah ketika panjang, ya sisi lidah ini panjang. Ketika dia menempel memanjang, itu yang namanya istiqalah. Waladh itu istiqalah. Ya. Namun bukan berlebihan, ya bukan waladh itu berlebihan. Itu berlebihan. Jadi ya sekedarnya saja. Waladh tapi bukan juga waladh seperti itu. Harus pertengahan. Waladh Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, mungkin itu yang oke, mungkin yang terakhir. Kan ada yang pesan untuk ke pengurus masjid. Ya. Jadi kan artinya saya juga bisa Ya. Terima kasih masalah imam Pak ya. Memang kita tahu syarat-syarat imam itu ada banyak-banyaknya. Tetapi karena lokasi kita ini kan artinya pendukungnya
RT gitu kan. Karena di kelurahan ini kalau seperti itu ada berapa 7 sekitar masjid. Artinya pendukung suatu masjid artinya terbatas. Kalau memang itu berbentuk syarat artinya seperti masjid kota, artinya seperti anggota ya. Mereka bisa menseksi karena pendukungnya tingkat kota. Kalau sekarang kan terbatas. Artinya yang dikatakan di imam itu kan bisa menurut kita fasih di antara warga kita yang berdomisili. Artinya tidak ada alternatif. Kemungkinan ada alternatif, tapi yang ditunjukkan satu imam. Bila berhalang hadir, kan warga yang hadir. Maksud kami begini, ya untuk menjawab yang tanya dari Bapak tadi, ya artinya kita tahu ya bahwa membaca Al-Quran itu kan berat sanksinya. Pertama bagi kita sendiri, yang kedua bagi imam yang membawakan atau memimpin sholat itu. Jadi begini, karena pengetahuan kita bersama sekarang dengan ada vaksin ini, artinya menjadi imam tidak mudah. Jadi kami sampaikan terutama kepada warga pendukung masjid ini, kami akan menyampaikan kepada pimpinan, tentunya ada ketua BKM-nya. Artinya kita berusaha belajar. Ini kan pemulanya. Pemulanya kita mengetahui artinya berat bebannya kita, dan sampaikan kan kita dilaknat oleh Al-Quran. Artinya kalau kita tidak belajar dan kita tidak sampaikan kepada pengurus, artinya kita yang kira itu berat ya. Artinya kami sampaikan bahwa ini kami akan menyampaikan kepada pengurus. Artinya sebagai pemula kita tahu. Yang kedua, kita harus menyadari karena sebab akibat kita tidak tahu tadi, artinya merubah satu kata aja, satu huruf aja sudah berubah. Jadi kami sampaikan kepada pendukung masjid atau jamaah, kami akan berusaha dan kami akan menyampaikan kepada pengurus supaya kita belajar lagi bersama, maka gitu kan. Itu kita untuk mencarikan guru taksim, Pak. Karena tanpa itu susah. Dan juga kita juga tidak bisa mengatakan itu juga karena pendukungnya sedikit. Dipilih-pilih, yaitu pertama dekat, yang dua terbaik. Baik itu kan bukan baik semua kan. Karena kita tengok kalau background mereka di luar pelajaran pendidikan agama, mungkin kalau dia tamat sekolah PGA, kan mungkin apalagi tingkat akademi ya, mereka memang belajar, Pak. Ini kan diambil kadang-kadang dari orang ekonomi, kadang-kadang orang backgroundnya kualitasnya beda. Jadi artinya kami sampaikan bahwa kami berusaha, nanti kami sampaikan kepada pengurus masjid supaya kita berlatih bersama untuk lebih belajar dan mengatakan mencarikan guru kasih. Itu tidak arti harus jemaah, termasuk imam kita arahkan. Supaya kita bersama, karena yang kita laksanakan sekarang kan kalau di kantor sio kan tadi kumpulakan khusus anak muda, tapi bagi yang tua itu jadi kumpulan itu, Pak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi pertanyaannya intinya tadi bukan pertanyaan, saya menyampaikan kepada warga saya. Artinya kan itu dia bertanya terutama kepada pengurus. Nanti kan melalui Bapak di forum ini. Saya nyampaikan artinya kami ke depan berusaha supaya kita lebih belajar lagi untuk mendapatkan apa yang kita harapkan melalui mungkin mencarikan guru tahsin. Ya, supaya kita jangan sio-sio aja. Terima kasih. Baik, syukron Bapak tadi ya, arahannya adalah sangat bagus sekali, yakni mencari guru tahsin untuk masjidnya ya. Karena mungkin di daerahnya tidak ada yang bagus bacaannya seperti itu, kira-kira seperti itu. Maka itu sangat baik sekali ya. Apalagi imam-imam setempat biasanya kalau orang daerah situ yang mengingatkan itu tidak terima. Makanya harus ada orang yang dari luar atau guru-guru tahsin yang menjelaskan. Maka itu saran yang sangat bagus sekali. Atau bisa juga opsi yang lain, yakni sepakat ya, panitia atau pengurus-pengurus masjid itu sepakat untuk mencari imam
dari daerah lain bisa juga. Misalkan buat dia rumah di sekitar masjid, maka itu tidak masalah juga. Ya, tidak harus betul-betul orang itu asli daerah itu. Ya. Kalau seandainya dia mencari orang daerah lain untuk tinggal di tempatnya dan menjadi imam, maka itu juga tidak masalah. Tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Namun kalau sekiranya imamnya tidak bisa diganti, misalnya, ya seperti tadi kan, maka solusinya yang paling baik adalah mencari guru tahsin untuk diundang ke masjid tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, habis ya. Sekarang ada kuis. Ya, di sini ada beberapa hadiah. Ya. Siapa yang bisa menjawab, maka insya Allah dia dapat hadiah ini. Ya, baik. Namun untuk pertanyaan pertama bukan pertanyaan. Siapa yang yang paling tua di sini kira-kira? Siapa yang hadir di sini yang paling tua umurnya? Oke, harus cek ke TV. Sekarang siapa yang paling jauh? Dari mana? Oh, maksudnya yang tinggalnya di mana? Maksudnya mukimnya di mana? Kurang 3 dari 7. Orang tua, paling tua. 68. Ya, oh ya. Ada lagi yang di atas itu? Di atas 68, ada lagi? Tidak ada lagi, oke. Silakan Bapak, ada hadiah dari panitia. Semoga dibaca. Yang paling jauh. Dari mana? Seluma. Ada lagi yang lebih jauh dari Seluma? Gimana? Muko. Dari Muko ke sini? Bukan. Tinggal di sini tidak masuk. Itu aja, betul? Bapak Supya Effendi, hadiahnya. Kemudian yang tadi yang paling tua, sekarang yang paling muda siapa? Mungkin ada bayi mungkin di sini, dia dapat hadiah. Berapa boleh? 8 tahun. Ada lagi yang lebih muda dari itu? Ada 7 tahun. Mungkin sekiranya ada bayi di sana, mungkin ada bayi, dia dapat hadiah. Hadiah. Ini. Ini aja. Kemudian barulah kita pertanyaan. Tadi saya jelaskan mengenai lahan atau kesalahan. Itu ada berapa? Ini dulu. Oke, cukup. Tafadhol. Yang pertama apa? Itu. Oke, baik, tafadhol. Yang kedua itu. Oke, yang Hofi. Tadi ada beberapa poin seseorang itu termasuk dalam melakukan kesalahan jadi atau lahan jadi. Nah, apa sajakah poin tersebut? Ada berapa? Ada berapa poinnya? Oke, yang itu dapat. Betul. Yang pertama apa poin pertama? Berubah huruf. Oke, betul. Yang kedua, menambah huruf, betul ya. Dapat. Yang ketiga,
Berubah sudah? Mengurangi apa? Iya, baik, bagus. Yang dari akhwat ada lagi? Apa? Mengubah harokat, betul. Ya, baik. Kemudian tanya lagi. Basmalah dalam riwayat Hafs itu termasuk atau tidak Al-Fatihah? Masuk. Itu. Masuk. Siapa yang tahu riwayat yang kita baca ini apa? Ini dari akhwat. Khas, betul. Ini hadiahnya untuk akhwat. Kemudian pertanyaan. Yang nomor 2 termuda tadi siapa? Yang nomor 2 termuda itu dapat hadiah. Baik. Kemudian hukum isti'adzah ada berapa pendapat? Yang lain lagi. Dapat pena. Redo. Terima kasih. Yang itu yang belakang. Baik. Kemudian yang yang paling depan dapat. Yang paling depan dapat. Ya, baik. Ya, kira-kira seperti itu. Demikianlah daurah tasim surat Al-Fatihah kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada salah dalam menyampaikan tadi. Semoga majelis kita ini adalah wasilah untuk memperbaiki bacaan kita dan menjadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup sama-sama dengan doa kebaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para panitia yang telah mensukseskan acara kita pagi hari ini. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.